Analisis mendalam standar audit 810, revisi 2021, panduan komprehensif perikatan pelaporan ikhtisar laporan keuangan. Judul standar dan nomor. Identifikasi formal, standar audit, SA, 810, revisi 2021, perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Penerbit, Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI. Adopsi, standar ini merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA, 810 sebagaimana yang tercantum dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Author Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 edition yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board, IAS, International Federation of Accountants, IFAC. Tanggal efektif, standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Konteks fundamental, SA 810, revisi 2021, harus dibaca dan dipahami dalam konteks yang tidak terpisahkan dari SA 200, revisi 2021, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, yang menjadi landasan bagi semua standar audit. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan auditor dalam standar ini bersifat ganda dan berurutan, sebagaimana diatur dalam paragraf 3. Pemahaman terhadap urutan ini sangat krusial untuk mengapresiasi filosofi di balik standar ini. Tahap evaluasi, fungsi penyaringan tujuan pertama adalah untuk menentukan apakah tepat menerima perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Tahap pelaksanaan, fungsi pelaporan hanya jika perikatan dinilai tepat untuk diterima. Tujuan kedua menjadi relevan, yaitu I. Merumuskan opini atas ikhtisar laporan keuangan berdasarkan evaluasi bukti yang diperoleh, dan 2. Menyatakan opini tersebut secara jelas dalam laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini. Penempatan evaluasi kelayakan sebagai tujuan utama yang pertama bukanlah suatu kebetulan. Ini menggarisbawahi fungsi, gatekeeping, atau penyaringan yang sangat penting. Standar ini secara fundamental ada untuk mengatasi risiko signifikan bahwa ikhtisar laporan keuangan karena sifatnya yang sangat ringkas dapat menyesatkan pengguna jika disajikan tanpa konteks yang memadai, kriteria peringkasan yang jelas, dan tautan yang tidak terpisahkan ke laporan keuangan auditan yang lengkap. Dengan mengharuskan auditor untuk terlebih dahulu menilai kelayakan perikatan, standar ini secara proaktif mencegah auditor dari keterkaitan dengan dokumen ringkas yang berpotensi menyesatkan atau berkualitas rendah. Ini adalah mekanisme manajemen risiko yang melindungi baik pengguna laporan keuangan dari informasi yang tidak andal maupun reputasi auditor dari asosiasi dengan pelaporan yang tidak semestinya. Dengan kata lain, standar ini menegaskan bahwa tidak semua permintaan dari klien untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan adalah sah atau dapat diterima dari sudut pandang profesional. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 810 sangat spesifik dan memiliki satu prasyarat mutlak yang menjadi fondasinya. Standar ini secara eksklusif mengatur tanggung jawab auditor dalam perikatan untuk melaporkan suatu ikhtisar laporan keuangan. Prasyarat utama yang mendefinisikan ruang lingkup ini adalah bahwa ikhtisar tersebut harus berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan standar audit, SA, oleh auditor yang sama. Batasan ini tidak dapat ditawar dan memiliki landasan konseptual yang kuat. Persyaratan, auditor yang sama, bukanlah sekadar aturan administratif, melainkan fondasi dari model asuransi yang ditawarkan oleh SA 810. Efisiensi dan efektivitas perikatan ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan mendalam dan kumulatif yang telah diperoleh auditor selama pelaksanaan audit penuh, misalnya, pemahaman entitas dan lingkungannya di bawah SA 315, respons terhadap risiko di bawah SA 330, dan pengumpulan bukti audit di bawah Seri SA 500.
Sebuah perikatan SA-810 bukanlah audit ulang dalam skala kecil. Prosedur yang disyaratkan dalam paragraf 8, seperti membandingkan dan merekalkulasi data, hanya dapat dilakukan secara efektif karena auditor sudah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang entitas, risikonya, area-area yang memerlukan pertimbangan signifikan, dan basis penyusunan laporan keuangan. Auditor lain, tanpa konteks ini, tidak akan dapat memberikan tingkat asuransi yang sama tanpa melakukan pekerjaan audit yang jauh lebih substansial, yang pada akhirnya akan mengalahkan tujuan dari perikatan yang ringkas dan efisien ini. Sebagai konsekuensinya, standar ini tidak berlaku jika auditor tidak mengaudit laporan keuangan sumbernya, atau untuk jenis perikatan lain seperti review atau kompilasi. Jika auditor diminta untuk melaporkan ikhtisar berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun syarat dalam SA-810 tidak terpenuhi, misalnya, kriteria yang digunakan manajemen tidak dapat diterima, maka perikatan tersebut dianggap tidak mematuhi SA ini, dan laporan auditor tidak boleh menyatakan sebaliknya. Definisi kunci. SA-810 mendefinisikan 3 istilah yang menjadi pilar dalam penerapannya. Pemahaman yang tepat atas istilah-istilah ini sangat vital untuk eksekusi perikatan yang benar. Ikhtisar laporan keuangan, informasi keuangan historis yang memiliki 3 karakteristik utama, A. Berasal dari laporan keuangan, B. Memuat informasi yang kurang terperinci, namun, C. Tetap memberikan suatu representasi terstruktur yang konsisten dengan representasi yang disajikan dalam laporan keuangan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, atau perubahannya dalam suatu periode. Laporan keuangan auditan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor, yang sama, berdasarkan standar audit, yang menjadi satu-satunya sumber dari ikhtisar laporan keuangan. Kriteria yang berlaku, kriteria yang diterapkan oleh manajemen dalam menyusun ikhtisar laporan keuangan. Di antara ketiga definisi tersebut, kriteria yang berlaku adalah yang paling krusial dan menuntut pertimbangan profesional auditor yang tertinggi. Definisi ini sengaja dibuat luas dan tidak preskriptif, mengakui bahwa mungkin tidak ada standar universal untuk meringkas laporan keuangan. Akibatnya, beban untuk menilai kelayakan dan akseptabilitas kriteria tersebut sepenuhnya berada di pundak auditor. Berbeda dengan audit laporan keuangan di mana kerangka laporan, seperti standar akuntansi keuangan SAK, sudah mapan dan diterima secara umum, kriteria untuk sebuah ikhtisar bisa jadi dikembangkan sendiri oleh manajemen ad hoc. Paragraf 6, A. Mengharuskan auditor untuk menentukan apakah kriteria ini dapat diterima. Materi penerapan dalam paragraf A3-A7 kemudian memberikan panduan, bukan aturan yang kaku, mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, seperti sifat entitas, tujuan ikhtisar, kebutuhan informasi pengguna yang dituju, dan yang terpenting, apakah kriteria tersebut akan menghasilkan ikhtisar yang tidak menyesatkan dalam kondisi tersebut. Hal ini menjadikan evaluasi kriteria sebagai area pertimbangan profesional yang paling signifikan dan berisiko dalam tahap penerimaan perikatan. Kesalahan dalam menilai kriteria akan membuat seluruh perikatan berdiri di atas fondasi yang rapuh. Prinsip dan konsep fundamental. Di balik ketentuan teknisnya, SA-810 dijiwai oleh beberapa prinsip fundamental yang saling terkait untuk memastikan integritas pelaporan ringkas. Konsistensi, ini adalah jangkar teknis dari opini auditor. Opini tersebut berpusat pada apakah ikhtisar laporan keuangan konsisten dalam semua hal yang material dengan laporan keuangan auditan. Fokusnya bukan pada kewajaran penyajian ikhtisar itu sendiri, melainkan pada kesetiaannya terhadap dokumen sumber. Keterlacakan, traceability setiap angka dan pengungkapan signifikan dalam ikhtisar harus dapat dilacak kembali ke laporan keuangan auditan. Prinsip ini dioperasionalkan melalui prosedur wajib dalam paragraf 8, D, yang mengharuskan auditor untuk
membandingkan ikhtisar laporan keuangan dengan informasi terkait dalam laporan keuangan auditan atau dapat direkalkulasi dari informasi yang terkait. Transparansi dan konteks. Standar ini secara konsisten menekankan bahwa pengguna tidak boleh disesatkan oleh sifat ringkas dari ikhtisar. Prinsip ini diwujudkan melalui serangkaian ketentuan yang memastikan konteks penuh selalu tersedia. Ikhtisar harus secara jelas diidentifikasi sebagai sebuah ringkasan, paragraf 8, A. Laporan keuangan auditan yang lengkap harus tersedia bagi pengguna ikhtisar, tanpa kesulitan yang berarti, paragraf 6, B, 2. Laporan auditor atas ikhtisar harus memuat pernyataan eksplisit bahwa membaca ikhtisar bukanlah pengganti dari membaca laporan keuangan auditan beserta laporan auditor terkait, paragraf 16, F. Prinsip-prinsip ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah ekosistem informasi yang bertingkat. SA 810 tidak memandang ikhtisar laporan keuangan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pintu masuk atau lapisan teratas dari sebuah hierarki informasi. Ikhtisar berada di puncak piramida, ringkas dan mudah diakses. Di bawahnya adalah laporan auditor atas ikhtisar, yang berfungsi sebagai jembatan. Jembatan ini tidak hanya memberikan opini tentang konsistensi puncak piramida dengan dasarnya, tetapi juga secara aktif mengarahkan pengguna ke dasar piramida, laporan keuangan auditan yang lengkap beserta laporan auditornya. Dengan demikian, SA 810 memastikan bahwa semua lapisan informasi ini terhubung secara transparan, mencegah pengguna membuat keputusan yang keliru hanya dengan melihat puncak piramida. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci semua persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh auditor dari tahap penerimaan perikatan hingga pelaporan, sebagaimana diatur dalam paragraf 5 hingga 27. Untuk kemudahan referensi, ketentuan-ketentuan ini dirangkum dalam tabel berikut. Tabel 1 ringkasan ketentuan utama SA 810. Kategori. Referensi paragraf. Ringkasan persyaratan wajib. Penerimaan perikatan. 57. Hanya menerima perikatan jika auditor telah mengaudit laporan keuangan, LK, sumbernya. Menentukan bahwa kriteria yang berlaku dapat diterima. Memperoleh perjanjian dari manajemen atas tanggung jawab mereka, menyusun ikhtisar, menyediakan LK auditan, mencantumkan laporan auditor. Menyetujui bentuk opini dengan manajemen. Menolak perikatan jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, kecuali diwajibkan oleh peraturan. Sifat prosedur. 8. Mengevaluasi apakah ikhtisar telah mengungkapkan sifat ringkasnya mengidentifikasi LK auditan. Mengevaluasi apakah ikhtisar menjelaskan cara mengakses LK auditan. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan kriteria yang berlaku. Membandingkan ikhtisar dengan LK auditan untuk memastikan konsistensi atau dapat direkalkulasi. Mengevaluasi apakah ikhtisar disusun sesuai kriteria yang berlaku. Mengevaluasi apakah ikhtisar, dengan tingkat agregasinya, tidak menyesatkan. Bentuk opini. September 11. Menggunakan frasa standar, konsisten, dalam semua hal yang material, dengan laporan keuangan auditan, berdasarkan kriteria yang berlaku. Jika peraturan mengharuskan kata-kata yang berbeda, auditor harus mengevaluasi risiko kesalahpahaman. Dilarang memberikan opini atas ikhtisar jika opini atas LK auditan adalah opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Saat pekerjaan peristiwa kemudian. Desember 13. Tanggal laporan auditor atas ikhtisar tidak boleh lebih awal dari tanggal laporan auditor atas LK auditan. Jika auditor menyadari adanya fakta setelah tanggal laporan atas LK auditan, auditor tidak boleh menerbitkan laporan atas ikhtisar sampai dampak fakta tersebut dipertimbangkan sesuai SA 560. Informasi lain dalam dokumen. 1415.
Membaca informasi lain yang disajikan bersama ikhtisar untuk mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material. Jika ada inkonsistensi dan manajemen menolak merevisi, auditor harus mengambil tindakan yang tepat. Laporan auditor atas ikhtisar LK 1621. Laporan harus mencakup 13 unsur wajib, judul, pihak yang dituju, identifikasi ikhtisar LK auditan, pernyataan opini, DLL. Harus mengacu pada laporan auditor atas LK auditan, tanggalnya, dan jenis opininya, WTP, WDP, DLL. Jika laporan atas LK auditan dimodifikasi atau berisi paragraf penting, penekanan suatu hal lain, kelangsungan usaha, hal audit utama, laporan atas ikhtisar harus menyatakan fakta ini dan menjelaskan basis serta dampaknya. Pembatasan distribusi 22. Jika laporan atas LK auditan memiliki pembatasan distribusi atau penggunaan, pembatasan serupa harus dicantumkan dalam laporan atas ikhtisar. Informasi komparatif 23-24. Menentukan apakah penghilangan informasi komparatif, jika ada di LK auditan, adalah wajar. Jika komparatif diaudit oleh auditor lain, laporan harus memuat hal-hal yang disyaratkan oleh 1710. Informasi tambahan tidak diaudit. 25. Mengevaluasi apakah informasi tambahan yang tidak diaudit dapat dibedakan dengan jelas dari ikhtisar. Jika tidak, minta manajemen untuk mengubah penyajiannya. Pengaitan nama auditor 26-27. Jika manajemen berencana menyebut nama auditor tanpa menyertakan laporan, auditor harus meminta laporan tersebut disertakan. Jika manajemen tidak patuh, auditor harus mengambil tindakan untuk mencegah asosiasi yang tidak semestinya. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1 hingga A27, memberikan konteks dan panduan praktis untuk menerapkan ketentuan wajib. Bagian ini secara konsisten menekankan penggunaan pertimbangan profesional daripada sekadar mengikuti aturan secara mekanistik. Beberapa poin klarifikasi yang paling signifikan meliputi evaluasi kriteria yang dapat diterima. A3-A7 bagian ini memberikan panduan tentang bagaimana auditor harus berpikir saat mengevaluasi kriteria yang dikembangkan manajemen. Fokus utamanya adalah apakah hasil akhirnya tidak akan menyesatkan pengguna. Sebagai contoh praktis, paragraf A7 menyarankan bahwa judul seperti ikhtisar laporan keuangan disusun dari laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dapat membantu memberikan pengungkapan yang memadai. Ketersediaan laporan keuangan auditan, A8 istilah, tanpa kesulitan yang berarti, diklarifikasi. Ini dapat terpenuhi jika laporan keuangan auditan merupakan dokumen publik, atau jika manajemen telah menetapkan suatu proses yang memungkinkan pengguna ikhtisar untuk dapat memperoleh akses seketika terhadap laporan keuangan auditan, misalnya melalui situs web perusahaan. Pelaporan atas hal-hal penting dari laporan utama, A21-A22 saat laporan auditor atas laporan keuangan auditan berisi modifikasi atau paragraf lain, standar memberikan panduan penting. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna pada hal-hal tersebut, bukan untuk mereproduksi seluruh teksnya. Penjelasan yang diharuskan dimaksudkan untuk menyampaikan sifat dari hal-hal tersebut, tanpa perlu mengulang seluruhnya. Perlakuan hal audit utama, A21 standar secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun laporan atas ikhtisar harus menyebutkan bahwa laporan utama berisi pengomunikasian hal audit utama, KAMs, auditor tidak diharuskan untuk menjelaskan masing-masing KAM dalam laporan atas ikhtisar laporan keuangan. Ini adalah penyeimbangan yang penting untuk menjaga keringkasan laporan ikhtisar dan menghindari penyederhanaan berlebihan atas isu-isu audit yang kompleks. Penggunaan ilustrasi laporan,
A23 dan lampiran standar ini menyediakan serangkaian ilustrasi laporan yang sangat berguna di bagian lampiran. Ilustrasi ini mencakup berbagai skenario, seperti opini tanpa modifikasian, opini wajar dengan pengecualian, serta situasi kompleks di mana laporan utama memuat paragraf ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan KIMs. Praktisi sangat dianjurkan untuk menggunakan contoh-contoh ini sebagai basis dalam menyusun laporan mereka. Hubungan dengan standar audit lain. SA 810 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini merupakan sebuah modul pelaporan khusus yang terintegrasi erat dengan keseluruhan kerangka kerja standar audit. Memahami interaksi ini sangat penting untuk penerapan yang benar. Tabel 2 peta interkoneksi SA 810 dengan standar audit lainnya. Standar terkait. Referensi di SA 810. Sifat hubungan interaksi. Implikasi praktis bagi auditor. SA 200 tujuan keseluruhan auditor independen. Paragraf pengantar. Fondasi, SA 810 harus dibaca bersamaan dengan SA 200. Konsep seperti skeptisisme dan pertimbangan profesional tetap berlaku dua. Auditor harus menerapkan pola pikir dan prinsip fundamental dari SA 200 saat mengevaluasi kriteria dan merumuskan opini atas ikhtisar. SA 560 peristiwa kemudian. Paragraf 13. Pemicu tindakan, jika auditor mengetahui fakta material setelah tanggal laporan atas sel keauditan, penerbitan laporan ikhtisar harus ditunda. Auditor tidak bisa mengabaikan informasi baru. Harus ada proses untuk memastikan tidak ada peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan utama dan laporan ikhtisar. SA 570 kelangsungan usaha. Paragraf 19. Kewajiban pelaporan, jika laporan atas sel keauditan memuat paragraf ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha, laporan ikhtisar harus menyatakan fakta ini dan menjelaskan hal tersebut. Risiko kelangsungan usaha dianggap sangat fundamental sehingga harus tetap dikomunikasikan, bahkan dalam laporan yang paling ringkas sekalipun. SA 700 perumusan opini. Paragraf 5, 9. Dokumen sumber. Laporan auditor berdasarkan SA 700 adalah dokumen sumber yang menjadi dasar pengujian konsistensi dan acuan utama pelaporan dalam SA 815. Opini atas sel keauditan harus final sebelum opini SA 810 dapat diterbitkan. Kualitas laporan SA 810 bergantung pada kualitas audit dan laporan SA 700. SA 701 hal audit utama, KIMs. Paragraf 19, A21. Pelaporan terbatas, laporan ikhtisar harus menyatakan bahwa laporan utama berisi KIMs, tetapi dilarang menjelaskan detail masing-masing KIM. Auditor harus menyeimbangkan transparansi, memberi tahu adanya KIMs, dengan kehati-hatian, tidak menyederhanakan isu kompleks yang berpotensi menyesatkan. SA 705 modifikasi opini. Paragraf 19, 20. Pelaporan kompleks, jika laporan utama dimodifikasi, WDP, tidak wajar, TMS, laporan ikhtisar harus menjelaskan basis modifikasi dan dampaknya. Ini adalah area pelaporan yang paling menantang, membutuhkan keahlian perumusan kata yang tinggi untuk menyampaikan esensi masalah tanpa mereproduksi seluruh paragraf basis modifikasi. SA 706 paragraf penekanan hal lain. Paragraf 19. Kewajiban pelaporan, sama seperti modifikasi, keberadaan paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan utama harus diungkapkan dan dijelaskan dalam laporan ikhtisar. Auditor harus memastikan bahwa konteks penting yang diberikan oleh paragraf-paragraf ini tidak hilang dalam proses peringkasan. SA 710 informasi komparatif. Paragraf 24. Konsistensi lintas periode, jika LK auditan memuat komparatif,
Ikhtisar juga diharapkan memuatnya. Jika komparatif diaudit oleh auditor lain, ketentuan SA 710 berlaku. Auditor harus menerapkan prinsip-prinsip pelaporan komparatif dari SA 710 ke dalam laporan ikhtisar. SA 720 tanggung jawab atas informasi lain. Paragraf 1415, A11 A16. Aplikasi analogis, prinsip SA 720, membaca informasi lain untuk mencari inkonsistensi, diterapkan secara analogis pada dokumen yang memuat ikhtisar laporan keuangan. Tanggung jawab auditor melampaui angka-angka dalam ikhtisar, mencakup pembacaan narasi di sekitarnya, misalnya, dalam ringkasan laporan tahunan, untuk mencari inkonsistensi yang dapat merusak kredibilitas. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam praktik sehari-hari menyoroti beberapa area yang memerlukan perhatian khusus. Manajemen perikatan, perencanaan untuk perikatan SA 810 idealnya dimulai sejak awal proses audit utama. Diskusi proaktif dengan manajemen mengenai niat mereka untuk menerbitkan ikhtisar, kriteria yang akan digunakan, dan ekspektasi pelaporan harus dilakukan di muka. Ini akan mencegah kejutan di akhir proses audit. Area pertimbangan kunci. Evaluasi kriteria, ini adalah titik keputusan yang paling subjektif dan berisiko tinggi. Auditor harus mendokumentasikan dengan sangat baik dasar pemikiran mereka dalam menerima, atau menolak, kriteria yang diusulkan manajemen, dengan fokus pada apakah kriteria tersebut menghasilkan ringkasan yang seimbang dan tidak menyesatkan. Komunikasi dengan manajemen, mengedukasi manajemen tentang batasan perikatan SA 810 dan potensi hasil pelaporan, terutama jika laporan utama kemungkinan akan dimodifikasi, adalah kunci untuk mengelola ekspektasi dan menghindari kesalahpahaman. Perumusan laporan, merancang kata-kata dalam laporan, terutama ketika ada modifikasi atau hal-hal lain yang signifikan dalam laporan utama, memerlukan keahlian dan kehati-hatian yang tinggi. Menggunakan ilustrasi dalam lampiran standar sebagai titik awal sangat disarankan. Potensi jebakan. Menerima perikatan ketika kriteria yang digunakan manajemen terlalu agresif dalam meringkas, misalnya hanya menyoroti metrik positif dan mengabaikan metrik negatif, sehingga hasilnya menyesatkan. Gagal mengidentifikasi inkonsistensi material antara ikhtisar dan informasi naratif lain dalam dokumen yang sama, misalnya, analisis manajemen. Salah dalam mengkomunikasikan dampak dari opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan utama dalam laporan ikhtisar, sehingga pengguna tidak memahami signifikansinya. Menawarkan jasa perikatan SA 810 dapat menjadi layanan bernilai tambah yang baik bagi klien yang perlu mengkomunikasikan hasil keuangan secara ringkas kepada pemangku kepentingan. Namun, karena sifatnya yang ringkas dan potensi kesalahpahaman oleh pengguna, perikatan ini membawa risiko reputasi yang lebih tinggi bagi auditor jika tidak dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Pengguna awam mungkin hanya membaca ikhtisar dan opini auditor atasnya, sambil mengabaikan semua peringatan untuk membaca laporan lengkap. Jika ikhtisar tersebut, meskipun secara teknis konsisten, mengarah pada keputusan yang keliru, pengguna mungkin akan menyalahkan auditor. Oleh karena itu, pertimbangan auditor di bawah SA 810 tidak hanya bersifat teknis, apakah ini konsisten, tetapi juga harus bersifat holistik, apakah ringkasan ini, dalam konteksnya, berpotensi menyesatkan. Ini menuntut tingkat skeptisisme dan kehati-hatian profesional yang lebih tinggi. Contoh sederhana, jika relevan. Untuk mengilustrasikan konsep paling fundamental dari standar ini, hubungan antara laporan keuangan auditan dan ikhtisar laporan keuangan dapat diibaratkan seperti hubungan antara akta jual beli, AJB, properti yang lengkap dengan brosur iklan properti satu halaman. AJB, laporan keuangan auditan ini adalah dokumen hukum yang tebal dan komprehensif. Isinya mencakup semua detail, syarat, ketentuan, luas tanah yang tepat,
batasan-batasan, dan potensi sengketa. Dokumen ini telah diverifikasi dan disahkan oleh seorang profesional, notaris PAT, yang berperan sebagai auditor. Ini adalah satu-satunya sumber kebenaran yang lengkap dan mengikat. Brosur iklan, ikhtisar laporan keuangan ini adalah dokumen yang menarik, ringkas, dan mudah dibaca. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran cepat dengan menyoroti fitur-fitur utama, misalnya, laba bersih, total aset. Penerapan prinsip-prinsip SA 810 dalam analogi ini adalah sebagai berikut. Prinsip, auditor yang sama, hanya notaris yang membuat dan memahami seluk-beluk AJB yang dapat secara kredibel dan efisien mengeluarkan pernyataan ringkas tentang isinya. Prinsip, kriteria, pengembang properti, manajemen, menentukan informasi apa yang akan ditampilkan di brosur, kriteria. Notaris, auditor, harus mengevaluasi apakah kriteria ini wajar dan tidak menyesatkan. Misalnya, tidak dapat diterima jika brosur hanya menyoroti luas bangunan tanpa menyebutkan bahwa sebagian tanahnya masih dalam sengketa. Prinsip, opini konsistensi, notaris, auditor, akan memberikan pernyataan di brosur yang pada intinya berbunyi, informasi yang disajikan dalam brosur ini, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, telah kami bandingkan dan konsisten dengan data dalam akta jual beli asli No 123 tertanggal 20. Prinsip, transparansi akses, brosur wajib mencantumkan peringatan yang jelas, seperti, ini hanyalah ringkasan untuk tujuan informasi. Untuk detail lengkap dan mengikat secara hukum, silakan rujuk KJB No 123 yang tersedia di kantor kami. Prinsip, menangani modifikasi, jika dalam AJB asli terdapat catatan penting tentang adanya sengketa batas tanah, setara dengan opini dengan pengecualian, maka brosur wajib mencantumkan peringatan, perhatian, laporan lengkap kami atas AJB ini mencatat adanya sengketa batas di sisi utara properti. Ini memastikan bahwa informasi krusial yang dapat memengaruhi keputusan pembeli tidak hilang dalam proses peringkasan.